Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Suci Lestari. Saya dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang kondisi sosioekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan satu negara. Ia dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau bahkan jantung dari kehidupan satu negara. Pada masa permulaan dinasti Abbasiyah, sektor perekonomian dapat dikatakan stabil dan menunjukkan angka vertikal. Khalifah Al-Mansur, yang merupakan tokoh ekonom pada masa Bani Abbasiyah, telah memberikan faktor-faktor positif. Sehingga, ketika beliau wafat, setelah memerintah 22 tahun, beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 810 juta dirham. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid meninggalkan kekayaan sebanyak 900 juta dirham. Pada masa dinasti Abbasiyah, sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan antara lain adanya sektor pertanian, sektor perindustrian, dan sektor perdagangan. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sektor pertanian. Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukan adalah 1. Memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan perlakuan yang sebaik-baiknya dan perlakuan yang adil. Yang kedua, mengambil tindakan yang keras terhadap para pejabat yang kejam terhadap para petani. Yang ketiga, memperluas daerah-daerah segenap wilayah negara. Selanjutnya, membangun dan menyempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik di darat maupun di air. Yang terakhir, membangun bendungan-bendungan agar tidak ada sektor pertanian sehingga tidak ada sektor pertanian yang tidak teririgasi. Yang kedua, ada sektor perindustrian. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak dibangun industri-industri. Sehingga dengan banyaknya dibangun industri-industri, maka dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, misalnya Basro terkenal dengan industri sabun dan gelas, kemudian Kupah terkenal dengan industri sutranya, kemudian Hujastan terkenal dengan tehtil sutra bersulam, dan Damaskus terkenal dengan kameja sutra, dan ada banyak lagi. Yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Terjadinya kontak perdagangan internasional pada masa Khalifah Al-Mansur. Pada waktu itu, terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang lainnya di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari kolusi dan penyelewengan dalam perdagangan, Khalifah Harun mendirikan suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan baik. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan para fuqaha pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam. Dinasti Abbasiyah di Mesir selama 254. Dinasti Abbasiyah dipusatkan di Mesir selama 256 tahun. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah mencapai puncak keemasannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid meninggal, kemudian diganti oleh Al-Ma'mun yang pada masanya penerjemahan buku asing digalakan dan banyak mendirikan sekolah-sekolah, di antaranya Baitul Hikmah di Baghdad dan Irak, yang bertugas mengkaji penemuan dalam berbagai disiplin ilmu serta menerjemahkan kitab-kitab bahasa asing. Ilmu pengetahuan masa Abbasiyah berkembang dengan sangat pesat
Salah satu faktor tersebut adalah adanya terjemahan buku dari barat, khususnya Yunani, ke dalam bahasa Arab. Sehingga umat Islam pada masa itu dihadapi dalam berbagai hal segi kehidupan, khususnya dalam hal hukum Islam. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan, khususnya dalam 200 tahun pertama dari 500 tahun kekuasaan dinasti. Pada masa itu pula lah tersusun buku-buku kumpulan hadis, khususnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam bidang ilmu hukum Islam, madhab-madhab juga bermunculan dan 4 darinya masih tetap. Madhab-madhab pada masa Khalifah Abbasiyah tetap berkembang. Pelestarian madhab tidak lepas dari peran pemerintah atau dinasti yang ada. Berkembangnya suatu madhab dalam negeri Islam sangat tergantung pada siapa yang menjadi khalifah pada daerah yang dikuasainya. Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara madhab fikih dengan penguasa politik sangat erat. Artinya bahwa kebutuhan penguasa terhadap suatu bentuk jurisprudensi negara yang berdasarkan syara cukup memacu perkembangan hukum fikih. Perhatian para khalifah terhadap fuqaha juga disalurkan kepada anak-anak mereka yang di istana untuk sama-sama mengikuti pelajaran agama. Khalifah Harun ar-Rasyid sangatlah berjasa terhadap agama Islam. Di samping para khalifah-khalifah yang tidak kalah menariknya, seperti Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih, dan lain-lain. Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Malik, seorang ahli fikih dan juga ahli hadis pada masanya, untuk membekukan atau tadwin kitab hadis yaitu Al-Muwatta yang selesai dibukukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Berkembangnya ilmu fikih selain perhatian para khalifah juga dikarenakan semangat para ulama untuk mengembangkan madhab itu sendiri, sehingga sampailah para penganut madhab sampai sekarang ini.